Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengar pada Ekaristi hari Minggu biasa ketiga, Minggu Sabda Ilahi, Minggu Sabda Tuhan, senantiasa membawa kita dan mengisi hidup kita dengan karya Allah. Salah satu karya Allah yang mau kita renungkan adalah demikian. Saya membawa goodie bag kecil, ya. Ada yang tahu kira-kira isinya apa? Yang sudah ikut misa tadi pagi tahu. Kira-kira apa isinya? Berhubungan dengan korek api. Nggak ada yang tahu nih? Padahal saya sudah siapkan hadiah nih. Voucher makan siang gratis di Pastoran Pasar Minggu, ya. Bapak Ibu, isinya adalah semoga aman. Nah, isinya adalah balon yang sudah saya tiup, ya. Lalu di sini ada korek api. Ini terbuat dari karet yang pasti kalau kena api meleleh, ya. Maka kita coba apakah balon ini akan meledak atau enggak. Saya juga belum pernah coba, ya. Kita nyalakan, apinya sungguhan nih, panas sungguhan, ya. Kita nyalakan, semoga enggak pecah, ya. Tuh. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kenapa tidak pecah? Ada apa? Ada airnya di dalam, tuh. Dengeran, ya. Ada airnya di dalam sehingga balon ini tidak pecah. Kalau tidak ada airnya kira-kira pecah atau enggak? Pecah. Saya pengen coba tapi saya tadi takut-takut gitu, apakah nanti pecah beneran atau enggak. Saya tadi sih bawa balon satu lagi tapi enggak usahlah. Saya yakin pasti akan pecah, ya. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita,
Ibarat balon ini adalah kehidupan kita. Maka kalau tidak diisi dengan Roh Allah, tidak dipenuhi dengan kasih Allah, tidak dihidupi oleh Roh Kudus yang dilambangkan dengan air ini, maka ketika ada cobaan, ketika ada panas, ketika ada tantangan, ketika ada halangan, godaan, maka hidup kita mudah hancur, mudah pecah. Seperti balon ini kalau nggak ada isi airnya. Hidup kita juga demikian. Kalau ada Roh Kudus, kalau ada Roh Tuhan di dalamnya, maka kita bisa tahan terhadap segala situasi, terlebih yang menyakitkan, tantangan yang berat, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Hidup kita lebih tahan terhadap hal-hal demikian. Lalu pertanyaannya, Romo, gimana caranya supaya hidup saya itu diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertanyaannya kan begitu. Kita semua tahu hidup kita harus diisi dengan Roh Kudus. Lalu bagaimana mengisinya? Bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini memberikan beberapa petunjuk. Yang pertama, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan banyak anggota tubuh, banyak bermacam-macam bagian, tetapi tetap satu kepala, tetap satu roh, yakni Yesus. Oleh karena itu, walaupun kita banyak di mana-mana, ya, latar belakang berbeda, pengalaman-pengalaman kita masing-masing berbeda. Kita ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, telinga, dan lain sebagainya. Kita semua disatukan oleh kepala, yakni Yesus. Hidup dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Itu salah satu kunci supaya hidup kita diisi oleh Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kudus. Kalau kita nggak pernah hidup bersama dalam kebersamaan keluarga seiman, keluarga Allah, kita ini datang berkumpul di sini sebagai keluarga Allah. Hidup kita diisi dengan Roh Kudus. Kalau kita hidup bersama dengan yang lain, nggak pernah datang ke gereja, tidak pernah mendengarkan sabda Tuhan, gimana mau hidup kita diisi oleh Roh Kudus? Yang pertama, hidup dalam kebersamaan, satu tubuh bersama dengan Yesus. Petunjuk yang kedua supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dari Mazmur tadi yang dinyanyikan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan. Maka apakah kita sudah membaca, merenungkan sabda Allah? Sehingga dengan membaca, merenungkan, meresapkan, mempraktekkan sabda Allah, kitab suci, kita semakin dipenuhi oleh roh. Perbendaraan kata-kata yang keluar, ayat-ayat yang baik. Perasaan-perasaan kita, pikiran kita dipenuhi dengan perbendaharaan sabda Tuhan. Maka itulah bagaimana mengisi hidup kita dengan roh. Lalu yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh roh? Sederhana, kita menerima sakramen-sakramen. Menerima sakramen inisiasi lengkap, baptis, ekaristi, krisma. Ketika dibaptis, kita diurapi dengan minyak. Ketika krisma juga diurapi dengan minyak. Itu menjadi tanda hadirnya Roh Allah, Roh Kudus. Ketika kita ekaristi, melaksanakan sakramen tobat, itu juga menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka apakah kita sudah menerima sakramen inisiasi lengkap?
baptis, ekaristi, krisma. Atau sesering apakah kita menerima sakramen ekaristi dan sakramen tobat. Hal itu membuat kita semakin diisi dengan Roh Allah. Nggak pecah, nggak hancur hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih, lalu pertanyaan yang muncul, Romo tadi sudah, hidup harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya? Sudah ada 3 petunjuk yang dapat membantu kita mengisi hidup dengan Roh Kudus. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mau buat apa? Kita mau ngapain dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Bacaan Injil yang dibacakan, dikisahkan, Yesus mengatakan di bagian akhir, pada hari ini genaplah nas pada saat kamu mendengarnya. Lukas ini suka menggunakan kata pada hari ini. Kalau kita ingat renungan Natal waktu itu, dari Lukas dikatakan kepada para gembala, hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Lalu sekarang hari ini Lukas juga mengatakan, pada hari ini genaplah nas pada saat kamu mendengarnya. Hidup kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mau menggenapi nas Tuhan, menggenapi tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu apa? Menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, penglihatan kepada yang buta, membebaskan para tawanan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus diajak untuk menggenapi nas ini. Tujuan Tuhan, Yesus datang ke dunia. Sederhana saja kita sampaikan kabar baik kepada orang di rumah, kepada teman di kantor, kepada orang-orang yang kita jumpai. Lebih baik lagi kita memberitakan pembebasan mereka dari belenggu-belenggu dosa. Memberikan penglihatan dengan hidup kita menjadi teladan bagi orang lain yang mungkin kehilangan harapan, putus asa, dendam dengan melakukan kasih. Membebaskan para tawanan dengan hidup kita, mereka yang terbelenggu dari segala dosa. Dan yang terakhir, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Mewartakan sukacita, kebahagiaan, serta kasih Allah kepada sesama. Semoga hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan daya-daya selalu kembali diisi dengan Roh Kudus senantiasa. Supaya apa? Supaya dalam segala kesempatan kita mampu mengatakan, pada hari ini genaplah nas pada saat kamu mendengarnya. Kita hening sejenak. Bersyukur atas Roh Kudus yang telah memenuhi hidup kita sehingga kita mampu menjalankan tugas yang diperintahkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan segala kesiapan dan rasa syukur itu, marilah kita bersama memperbaharui iman kepercayaan kita.